tanya sama kamu. Kamu pernah gak sih diajarin sama orang tua kamu rasa malu? Kamu udah tahu ada di rumah sini yang gak suka sama kamu, tapi kamu masih aja tinggal di sini. Maaf Nyonya, saya hanya memenuhi perjanjian yang sudah disepakati oleh Nyonya. Alah, kamu gak usah ngomongin soal perjanjian. Sampai kapanpun saya gak akan pernah suka sama kamu. Jadi kamu jangan bermimpi yang enggak-enggak. Tapi kan... Mama harus tahu apa, Ma? Hari ini aku seneng banget soalnya Oki nggak masuk sekolah. Mam, kok gitu doang sih reaksinya? Kok nggak seneng sih? Pembantu junior nggak masuk sekolah loh. Kok gitu? Tiara, Kinta diusir dari rumah ini tadi sore sama kakak kamu. Kak Kinta diusir sama Kak Arka? Kok bisa? Misi, Non mau dibikinin minum? Gak usah sok lugu deh tampang lo. Gue tahu Kak Kinta pasti diusir gara-gara lo kan. Lo yang orang gak tahu diri tau gak sih lo? Lihat aja, Kak Kinta bakalan marah banget sama lo dan dia bakalan balas dendam sama lo. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau memang takdir saya seperti itu, maka saya akan terima Non. Tapi kalau takdir berkata lain, Non harus terima keadaannya ya. Tutup mulut kamu, Nora. Kamu gak usah ceramain saya soal takdir. Kamu tahu, takdir kamu cuma satu. Pulang kampung untuk selamanya. Sekarang keluar kamu. Saya mau tutup pintu saya, supaya saya dan Tiara tidak melihat wajah palsu kamu lagi. Jebalkan. Hey bro. Hai men, Sorry banget ya, lo jadi nungguin gue. Padahal gue yang ngajakin lo ketemuan. nggak apa-apa. Lagian gue juga janjian kok sama Lea di sini. Jadi gini men, besok gue sama Naura akan nikah di rumah gue. Apa? Gue seneng banget bro dengernya. Congratulations ya. Selamat ya. Tapi gue minta satu sama lo. Lo harus datang ke acara pernikahan gue. Karena menurut gue pernikahan gue itu gak ada artinya kalau tanpa kehadiran lo. Mana mungkin gue datang. Kalau gue datang, Naura pasti bakal ngenalin gue sebagai tukang ojek. Tapi kayaknya nggak mungkin bro kalau gue mau datang. Karena kalau sampai bokap gue tahu, dia pasti berantakin pernikahan lo. Dan gue nggak mau sampai pernikahan sahabat gue diberantakin sama bokap gue, hanya karena gue. Gue ngerti nih. Cuma ya. Arka, besok kamu nikah? Selamat. Gue doain pernikahan lo itu lancar semuanya, ya? Iya Lea, makasih ya. Tapi tolong, lo jaga rahasia ini, terutama sama Naura. Jadi Naura nggak tahu? Lah bukannya dia mau nikah sama lo? Iya, cuma kondisinya akan lebih baik kalau Naura belum tahu. Sampai penghulu datang. Iya, gue ngerti. Lo pasti nggak mau Bu Tua atau siapapun ngerusak pernikahan lo, iya kan? Dan Alea, gue minta tolong sama lo satu. Bisa nggak lo bantuin gue? Gue butuh banget bantuan lo. Tolong bantuin Naura untuk pilih gaun yang terbaik untuk dia. Ya lo bantuin lah. Aksesoris atau persiapan nikah apapun. Gue percayain semua sama lo. Tenang. Serahin semua sama Alia. Kalau masalah begitu-begitu, walaupun gue pakai baju cowok ya, tapi lo jangan ngeremehin gue. Gue tahu selera cewek. Dan Naura, dia bakal jadi pengantin yang paling cantik yang pernah lo lihat. Ray, lo bantuin gue ya? Pasti. Kebetulan Papa harus menegur Arka. Dia tadi sudah bersikap kasar dan keterlaluan terhadap Kinta sampai Kinta diusir dari rumah ini, Pak. Untuk apa ditegur, Ma? Papa yakin Arka pasti punya alasan yang sangat kuat. Papa gimana sih? Kok Papa malah ngomong kayak begitu?
Papa tahu Kinta sangat marah sama Arka. Sampai-sampai dia mogok makan di rumahnya. Dan bukan cuma itu aja, dia sudah memutuskan untuk menikah dengan lelaki lain selain Arka. Bagus dong, Ma. Kalau begitu, Kinta bisa move on dalam hidupnya. Dan Papa selalu berdoa, Kinta bisa menjalankan kehidupannya dengan tenang. Dengar ya, Kinta gak akan pernah tenang. Jeng Aruni tadi bilang sama Mama, Kinta akan membalas perlakuannya Arka terhadap Kinta. Dan ujung-ujungnya keluarga kita juga yang kena, kan? Ma, kita akan menghadapi semuanya. Mama tidak perlu takut. Permisi, Pak. Ya, Naura. Mau saya bikinin minum, Pak? Tolong buatkan saya kopi dan bawa kopinya ke ruang kerja saya. Iya. Heh, saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah gak sih diajarin sama orang tua kamu rasa malu? Kamu udah tahu ada di rumah sini yang gak suka sama kamu, tapi kamu masih aja tinggal di sini. Maaf, Nyonya. Saya hanya memenuhi perjanjian yang sudah disepakati oleh Nyonya. Alah, kamu gak usah ngomongin soal perjanjian. Sampai kapanpun saya gak akan pernah suka sama kamu. Jadi kamu jangan bermimpi yang enggak-enggak. Tapi kan masih ada sisa waktu, Nyonya. Sampai perjanjian itu selesai. Kamu dengar? Kalau nunggu perjanjian itu sampai selesai, keluarga saya bisa hancur berantakan. Gara-gara kamu Kinta keluar dari rumah ini. Dan kalau saya nggak sabar-sabarin hati saya bisa keluar dari rumah saya sendiri. Maaf, Nyonya. Nyonya juga pasti kan punya hati dan perasaan. Coba Nyonya tanya kepada hati kecil Nyonya. Siapa yang setiap hari hancur dan terluka di sini? Permisi. Perempuan ini sudah benar-benar membuat saya emosi. Permisi, Pak. Ini kopinya. Terima kasih ya, Naura. Naura, bisa kamu duduk dulu? Saya ingin ngobrol sebentar sama kamu. Iya, Pak. Naura, kamu tahu, sejarah dunia itu penuh dengan kisah peperangan. Ada yang diserang, dan ada juga yang bertahan. Dan ada juga peperangan yang terjadi karena membela kebenaran. Perang seperti itulah yang akan menentukan sejarah. Maksud Bapak apa? Begini, Naura. Di dalam hidup, ada saatnya di mana kita harus membela kebenaran. Dan kalau saat itu datang, kamu harus membela kebenaran, ingat, kamu tidak boleh menyerah dan harus maju terus. Walaupun kamu harus menyakiti beberapa orang. Karena pilihan itu bisa jadi menjadi pilihan yang terbaik buat semua orang. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat selalu pesan Bapak ini. Ngapain mereka kesini?
Fidel NM. Titik pengantin.